Ibarat bunga yang berbeda yang tumbuh di taman yang sama. Bunga mawar, lo bunga melati, lo bunga bangke, asal lo tumbuh di taman yang sama, itu akan kelihatan lebih indah. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue punya keresahan lain, yaitu tentang saudara guys. Menurut lo, saudara itu apa sih? Jadi gue udah nanya tentang saudara ke beberapa orang guys, dan ini dia jawaban mereka tentang saudara. Menurut kamu saudara itu apa sih? Saudara itu keluarga. Punya nggak saudara yang baik? Ada. Kenapa dia bisa dikatakan saudara yang baik? Karena dia nggak pernah berbuat jahat. Punya nggak saudara yang jahat? Saudara jahat ada. Ada. Kelakuan dia yang paling jahat apa sih yang kamu inget? Bohong. Bohong. Waduh. Nipu. Oh, lebih ke nipu ya. Bener nggak sih kalau kita temenan sama orang yang baik, udah teman baik banget, itu bisa dikatakan saudara? Bisa. Kenapa? Karena Kan nggak ada hubungan darah nih. Kenapa teman baik kita bisa dikatakan sebagai saudara kita? temen rasa saudara sih biasanya nyebutnya kayak gitu. Oh, berarti rasa saudara ya? Rasa saudara, bukan jadi saudara, bukan. Menurut kamu saudara itu apa sih? Saudara itu adalah seseorang yang memiliki darah sama kita. Yang punya hubungan darah ya? Hubungan darah, betul. Bener nggak sih kalau kita akrab sama temen, udah kemana-mana bareng, konco kendel lah, itu bisa dijadikan saudara? Bisa, jadi secara hubungan darah memang tidak, tapi kita merasa secara kedekatan dan lain-lain, kita itu benar-benar dekat sama dia. Jadi komunikasi enak, apapun kita ceritakan dengan dia, menurut saya juga bisa dijadiin saudara, tapi saudara yang bukan berhubungan darah. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau sepupu atau sedulur lah, itu termasuk saudara bukan? Sepupu, saudara. Masih ada hubungan darah ya berarti? Masih ada hubungan darah sih menurut saya. Jadi nggak harus seayah seibu ya saudara? Masih Iya bisa. betul. Karena ada saudara kandung ya kan, saudara sepupu mungkin ya, gitu ya istilahnya. Punya nggak sih saudara yang baik banget? Saudara yang baik banget ada. Kebaikan dia yang kamu ingat apa? Kalau ke saya secara langsung mungkin enggak mas, tapi hubungan dengan orang tua saudara ada yang baik gitu. Kalau saudara yang kelakuannya ngeselin ada dong? Ada, pasti ada. Pasti tuh. ada ya? Pasti ada juga. Kelakuan dia yang kamu lihat paling ngeselin apa tuh? Biasanya sombong sih mas. Sombong? Suka banding-bandingin anaknya dan lain-lain lah, ada lah yang kayak gitu mas. Kayak sombong, pamerin Iya, bagaimana gitu ya? bener. Kalau Oh, punya itu- pencapaian di sesumber dia mas, gitu. Ngeselin banget sih emang kayak Iya, gitu. yang kayak gitu kan. Menurut kamu saudara itu apa sih? Ya saudara, orang yang punya hubungan darah sama kita, kakak atau adik. Bener nggak sih kalau temen yang biasa sama kita itu bisa jadi saudara? Bener. Kenapa Kalau itu? kita terlalu dekat sama teman itu, kalau teman baik sama kita, kita bisa anggap dia saudara kita gitu. Oh. Kamu punya nggak saudara yang baik? Punya, Contoh kebaikannya dia apa? dia suka menolong keluarganya, suka menolong saudara-saudaranya yang lagi kesusahan gitu. Kalau saudara yang dikatakanlah jahat gitu ada nggak? Ada Contoh kejahatan dia apa? saudara yang bodoh amat sama saudara-saudaranya, yang nggak mau nolong sama sekali, yang nggak mau tahu keluarganya lagi kesusahan. Itu masih saudara ya? Ya, Ada yang saudara kayak gitu ya? ada. Itu udah guys jawaban mereka tentang saudara. Jadi saudara itu memang ada saudara yang baik, ada saudara yang dibilang nggak baik juga. Saudara mereka sih tak tersinggung merekanya. Nah, bisa dikatakan kelakuannya ya ngeselin lah ya. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara itu yang pertama orang laki-laki maupun perempuan yang seayah atau seibu dengan kita. Atau bisa seayah aja atau seibu aja. Karena nanti akan ada namanya saudara tiri. Yang kedua, adik atau kakak. Ya itu jelas lah ya, karena adik sama kakak kita punya hubungan darah sama kita, jadi itu udah pasti saudara kita.
Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Yang ketiga itu orang yang segolongan, bisa sepaham atau sederajat atau seagama misalnya. Itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dikatakan sebagai saudara. Yang keempat itu kata ganti untuk orang kedua. Misalkan saudara A, saudara B, saudara jangan begitu. Apa maksud saudara bilang begitu? Bagaimana pendapat saudara? Nah, jadi ternyata saudara juga bisa dipakai untuk kata ganti orang kedua guys. Tapi gue pengen lebih spesifik ngomongin tentang saudara kita guys. Saudara gue sih, saudara. Ya saudara kita lah. Yang jelas kita semua punya saudara dan sudah pasti saudara kita ada yang baik ada yang buruk guys. Tapi nggak nyangka aja sih ada saudara yang tega melakukan tindakan yang di luar akal kemanusiaan, naluri, insting dan melewati batas-batas kemanusiaan lah guys. Jadi saudaranya saudara gue, jadi saudara gue punya saudara. Nah saudara yang ini ngutang ke saudaranya lagi. Ceritanya si A ini sakit. Akhirnya karena dia nggak punya uang untuk berobat, dia minjem ke saudaranya, saudara kandung ya ini, pinjam ke kakaknya. Karena kakaknya hidupnya lebih mapan. Pinjamnya nggak banyak-banyak amat juga sih, masih di bawah 5 juta. Nah dikasih dong sama kakaknya ini. Ini dek, kakak pinjemin uang buat berobat. Nah karena si A ini petani, otomatis dia nanam padi di sawah dong. Dan dia dapat duit pas panen dong. Nah karena dia sakit, nggak ada yang ngurus sawahnya dong, karena anaknya juga lagi kecil-kecil. Nah akhirnya karena dia nggak nanam, nggak panen lah ya, karena sawahnya cuma disewain ke orang lain dan dia cuma dapat bagi hasil dari sawahnya itu. Nah karena si A ini nggak bisa bayar utang ke saudaranya itu, apa coba yang dibilang saudaranya? Udah nggak panen nggak apa-apa, dikasih sawahnya juga nggak apa-apa kok. Dikasih sawahnya guys. Dan karena harga diri si A ini tinggi dan dia selalu memegang janji, ya udah. Akhirnya sawahnya yang setengah hektar itu 5.000 meter guys. Dikasih gitu aja ke saudaranya itu. Tapi yang menjadi masalah saudara yang minjemin ini kok tega gitu loh ambil sawah adiknya yang habis ketimpa musibah, yang sakit, harus dirawat di rumah sakit, gak bisa bekerja, kok masih tega ngambil sawahnya guys. Itu saudara kandung. Nah ada cerita lagi begini. Jadi masih si saudara A, masih si orang yang minjem duit tadi, itu punya adik yang lain. Dulu rumah masih ya berdinding papan dan beratap dari jerami lah ya. Jerami ilalang kan ya? Oh ya, sama ya, ilalang sama jerami. Nah gitulah. Jadi si adiknya ini dia udah ngumpulin batu bata, pasir, genteng untuk membangun rumahnya guys. Nah suatu saat pas hari raya si kakaknya ini main ke tempat adiknya. Nah ngelihat tumpukan material tadi, genteng, pasir, batu buat pondasi, batu bata. Nah si kakaknya ini nawarin sama adiknya ini, Dek, tapi ini ngomongnya pakai bahasa daerah ya. Dek, kalau kamu mau ngebangun gak punya duit, ini aku ada kalau kamu mau pinjem. Nah adiknya ngerasa ditawarin dan dia lagi pengen ngebangun rumah, akhirnya mau dong adiknya. Karena kakaknya sendiri nih yang nawarin, Dek kalau kamu mau pinjem duit, ini ada kalau mau ngebangun rumah. Ya udah diiyain sama adiknya. Akhirnya dia minjem lah uang ke kakaknya tadi ini. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian si kakaknya ini nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada topan, nggak ada gempa, nggak ada banjir, nggak ada bandang, nggak ada apapun. Tiba-tiba datang ke adanya nagih utang. Otomatis dia nggak punya duit dong buat bayar utang. Dan kamu tahu apa yang diminta untuk bayar utangnya yang dia nawarin bantuan tadi? Tanahnya yang diminta, bos. Setega itu, ini kakak kandung loh. Kok bisa? Dia yang nawarin bantuan, pasti adanya nggak bisa bayar, tanahnya yang diminta.
Itu logikanya gimana? Jadi dia yang nawarin bantuan, tapi malah dia yang menjerumuskan gitu. Dan dia pinjamnya juga nggak banyak-banyak amat, cuma buat bayar tukang buat ngebangun rumah doang. Ya mungkin banyak sih Bang, tapi nggak sebanyak harga tanah yang harus adiknya bayar ke kakaknya itu sih. Itu saudara kandung, bisa kayak gitu. Ya tapi saudara nggak melulu sejahat itu ya, masih banyak saudara-saudara kita yang baik. Ada juga saudara yang wah pokoknya dia ingin ponakan-ponakannya sukses, makanya disekolahin semua anak ponakan-ponakannya itu. Ada saudara yang rela menjual rumahnya untuk pendidikan keponakannya juga ada. Kembali ke manusianya sendiri sih. Kalau manusianya emang materialistis, cuma money oriented, ya saudara pun disikat. Nggak peduli itu saudara kandung, saudara tiri, saudara jauh, saudara. Yang jelas asal dia bisa dapat duit di situ, ya disikat. Tapi kembali lagi ke topik saudara ya. Kalau menurut gue pribadi, sehebat apapun kita bertengkar sama saudara kita, ya kembali lagi ke peribahasa yang kita pelajari saat SD dulu, cabik-cabik bulu ayam. Jadi pertengkaran dalam keluarga itu nggak akan selamanya berlangsung. Jadi hanya beberapa saat doang, habis itu ya pasti akur lagi tanpa ada orang yang minta maaf ya, otomatis. Dan saudara menurut gue itu ibarat bunga yang berbeda yang tumbuh di taman yang sama. Jadi mau itu lo bunga mawar, lo bunga melati, lo bunga bangkai, asal lo tumbuh di taman yang sama, itu akan kelihatan lebih indah. Jadi guys, tetap berbuat baik pada saudara-saudara kita, karena mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita ada masalah, mereka orang pertama yang akan kita hubungi untuk membantu kita setelah tetangga. Jadi bukan bagaimana perlakuan saudara kita terhadap kita, tapi kita fokuskan bagaimana perlakuan kita pada saudara kita itu. Mau saudara kita perlakuannya seperti apapun, kita tetap wajib berbuat baik pada mereka. Karena kita nggak tahu, suatu saat kita pasti akan butuh bantuan mereka. Karena ketika kamu bersama dengan saudara kamu nggak perlu mengatakan apapun, pasti saudaramu akan mengerti apa yang kamu inginkan. Hubungan darah antara kamu dan saudaramu nggak akan pernah bisa dihilangkan oleh apapun. Sebagaimanapun ada orang lain yang menghapusnya, nggak akan pernah bisa. Ya mungkin saudara kita terlihat cuek pada kita, tapi satu yang kamu tahu, meskipun mereka terlihat cuek, mereka akan selalu mencari tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan akan selalu berusaha untuk membantu kita guys. Itulah saudara. Yang terakhir, kita dan saudara kita punya hubungan darah. Kita hanya berbeda waktu lahir, tanggal lahir, bulan lahir, ataupun tahun lahir. Tapi percayalah, perbedaan beberapa tahun kita lahir pun gak akan bisa menghapus rasa saudara itu selamanya. Gue Masyu, salam saudara.